Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk seluruh peserta kursus SAP. Jadi untuk video kali ini adalah saya akan menjelaskan mengenai chapter 4, yaitu Procurement of Stock Material. Nah, apa yang membedakan dengan di chapter sebelumnya, yaitu yang di chapter 2 terkait dengan basic basic procurement ya. Jadi kalau di chapter 2 basic procurement itu Anda memulai proses dari purchase order, kemudian good receive sampai dengan invoice receive. Jadi Anda membuat PO dulu ya, jadi pemesanan, kemudian penerimaan barang sampai dengan yang berikutnya adalah Anda melakukan transaksi untuk pembayaran ya, jadi invoice receive. Nah, yang di chapter 4 yaitu procurement of stock material, yang membedakan adalah ada transaksi awal sebelumnya ya, jadi transaksi awal yang disebut sebagai RFQ ataupun quotation ya. Jadi RFQ ataupun quotation ini di dalam bisnis itu kita kenal dengan tender. Jadi jika satu perusahaan itu membutuhkan barang dalam jumlah yang relatif besar ya, tentu saja dia akan memilih vendor ya, vendor mana yang menguntungkan bagi perusahaan ya. Jadi bisa dilihat dari harga, kemudian waktu pengiriman, serta informasi-informasi lain ya. Jadi di chapter 4 nanti kita akan membahas proses dari procurement, tidak dimulai dari purchase order, good receive, dan invoice receive, tetapi ada transaksi yang mengawalinya, yaitu RFQ ataupun quotation ya. Jadi semacam tender ya. Jadi nanti dalam pembahasan di unit 4 yaitu procurement of stock material akan dibagi dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah terkait dengan bagaimana Anda membuat RFQ ya. Jadi bagaimana perusahaan mengadministrasi adanya tender dari beberapa vendor. Setelah itu bagian yang kedua adalah terkait dengan purchase order, good receive, dan invoice receive. Baik, saya langsung saja kepada chat atau exercise 10. Ya, jadi langsung saja kita masuk di exercise 10. Jadi saya langsung masuk di dalam apa namanya solutionnya. Ya. Jadi di exercise nomor 10, ya, jadi saya akan menjelaskan apa saja yang harus kita lakukan di dalam exercise 10. Jadi di exercise 10, yang pertama Anda lakukan adalah Anda membuat RFQ ya, jadi membuat RFQ. Jadi Anda membuat RFQ untuk barang ya dengan kode TM500B ya, disesuaikan dengan nomor kelas dan nomor urut Anda ya, untuk vendor yang berbeda ya, dengan kodenya sekian, harganya sekian. Nah, di dalam RFQ tersebut nanti ada beberapa vendor. Jadi dicontohkan di sini ada 3 vendor. Yang pertama adalah one time vendor master record dengan nomor 1950. Ya, kemudian ada 2 vendor yang lain. Jadi vendor yang kedua ini adalah vendor yang sudah menjadi langganan perusahaan. Ya, jadi kalau one time vendor itu adalah vendor yang bukan menjadi pelanggan tetap perusahaan. Ya, jadi ini yang jadi satu vendor tidak tetap, ya istilahnya. 2 yang lain adalah vendor tetap atau langganan dari perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah membuat, karena di sini ada 3 vendor, berarti Anda membuat 3 RFQ. Ya, jadi dengan informasi informasi terkait dengan kapan Anda membuat RFQ. Ya. Kemudian ini adalah first time vendor, jadi Anda masukkan RFQ nomor 1 ya. Jadi RFQ kedua dan seterusnya ya. Dan ini caranya. Jadi di exercise 10 kita membuat RFQ. Kemudian nanti kita akan lakukan bagaimana mendisplay ya, mendisplay dan print RFQ ya. Kemudian yang berikutnya adalah quotation process ya. Jadi quotation process ini adalah Anda menentukan karakteristik terkait dengan penawaran ya. Jadi karakteristik dari penawaran. Termasuk apa saja? Yang pertama adalah harga ya. Harga, kemudian diskon, kemudian
biaya angkut jika ada, sekaligus kapan barang itu sampai ya, atau delivery date-nya. Ya, jadi nanti didasarkan atas informasi-informasi ini itu kita bisa menentukan ya. Jadi dari penawaran dari 3 vendor ini mana yang menguntungkan bagi perusahaan. Jadi dicontohkan di sini adalah yang one time vendor harganya 79, ada diskon 3%, ada biaya angkut 100 euro. Sedangkan vendor yang kedua yaitu TK 500A ya, jadi harganya 90, diskonnya 15%. Ya, tidak ada biaya angkut, kemudian waktu pengirimannya 4 minggu. Sedangkan vendor yang kedua harganya 82, diskonnya 10%, waktu pengirimannya juga sama yaitu 4 minggu. Ya, jadi ini adalah Anda memasukkan quotation-nya. Ya, jadi Anda memasukkan informasi-informasi terkait dengan penawaran. Ya. Kemudian setelah itu adalah Anda membandingkan harga dari ketiga vendor tersebut. Ya, jadi karena ada tiga vendor, Anda bandingkan. Kemudian langkah berikutnya, jika ada perubahan dari salah satu vendor, jadi di langkah ketiga ini diberikan contoh kalau misalnya vendor TK 500A ini waktu pengirimannya tidak 4 minggu ya, tetapi 6 minggu ya, tapi 6 minggu misalnya. Ya, ini perubahan change quotation, kemudian nanti muncul Anda bisa melakukan kalau beberapa vendor itu Anda buatkan surat untuk penolakan ya, penolakan apa namanya, surat untuk penolakan surat penawaran. Jadi yang Anda pilih dari 3 itu adalah 1 gitu ya. Jadi itu adalah langkah-langkah yang apa namanya, nanti kita akan buat ya. Jadi nanti yang kita akan buat terkait dengan data apa namanya, data vendor yang akan kita gunakan dalam proses transaksi gitu ya. Jadi nanti ada 2 vendor tetap dan 1 vendor tidak tetap ya. Oke, silakan Anda mencatat vendor-vendornya terlebih dahulu ya, sesuai dengan apa informasi di Excel, ya, sesuaikan dengan kelas Anda. Jadi cari vendor yang untuk exercise 10. Ya, jadi ada TK 500 ya, sesuaikan dengan kelas Anda. Ya. Kemudian vendor yang kedua ya, TK 500 B, sesuaikan dengan nomor urut Anda. Kemudian jangan lupa Anda catat juga untuk materialnya. Ya, jadi material yang digunakan untuk apa namanya, material master yang digunakan ya. TM 500 GA. Nah, nanti disesuaikan kembali. Baik, kita langsung saja. Yang berikutnya adalah Anda bisa masuk ke sistem SAP. Ini ya. Kemudian untuk transaction code-nya atau tiketnya untuk membuat RFQ yaitu ME41. Nah, ini ya, jadi RFQ. Kemudian Anda masukkan RFQ date-nya yaitu tanggal sekarang. Ya, kemudian quotation deadline-nya itu adalah kalau informasi di dalam modul Anda adalah 2 minggu, ya, ditambah 2 minggu. Jadi dimasukkan sekarang tanggal 10, 17.24. Jadi sesuaikan dengan tanggal Anda membuat ya. Jadi Anda sesuaikan dengan tanggal membuat. Ya. Jadi 2 minggu dari sekarang. Kemudian purchasing organization-nya Anda masukkan yaitu 1000. Kemudian purchasing group-nya adalah sesuaikan dengan nomor urut Anda. Ya. Kemudian
Informasi berikutnya, delivery date-nya adalah, jadi tanggal sekarang, kemudian ditambahkan 1 bulan. Ya. Jadi kalau tanggal 10 ya langsung saja misalnya tanggal 10 bulan 12. Ya. Kemudian plan-nya dikosongkan. Ya. Oke, kalau sudah Anda masukkan informasinya ini, Anda bisa tekan enter. Ya. Kemudian kolektif number-nya di sini, itu Anda masukkan sesuai dengan yang ada di modul, yaitu GR, nomor urut Anda. Ya. Kemudian dipilih, di enter saja. Nah, informasi yang berikutnya adalah Anda masukkan material. Ya. Jadi dimasukkan materialnya di sini, kodenya adalah sesuaikan dengan yang ada di Excel Anda. 500. Ya. Kemudian RFQ kuantitinya Anda masukkan adalah sebesar. Jadi kalau yang di buku, di modul Anda, RFQ-nya adalah Anda masukkan 100. Ya. Jadi penawaran yang dibutuhkan. Ya. Nah, kalau sudah, ya, jadi di header data, ya, di header data, ya, dipilih ini vendor setelah header tadi, dipilih tadi header, kemudian vendor address. Nah, dipilih vendornya yang pertama, yaitu yang 1950. Ya, title-nya boleh, misalnya Anda isikan nama Anda, boleh. Ya, jadi ini adalah Anda mencatat RFQ, ya, penawaran untuk vendor yang pertama. Ya. Ini bisa saja Anda masukkan datanya. Alamat misalnya. Ini kemudian Anda masukkan di sini nama, ya, lokasinya, ya. Nah, kalau sudah Anda save tadi, ini adalah RFQ yang pertama. Ya, jadi RFQ, nomor RFQ dari vendor yang pertama, yaitu vendor yang apa namanya, vendor yang tidak tetap tadi. Ya, jadi Anda bisa nanti bisa juga di apa namanya, kita bisa display, ya. Jadi ini adalah nomornya. Nah, lakukan hal yang sama untuk kedua vendor yang lain. Ya. Jadi vendor yang kedua yaitu TK500. Kemudian kelas Anda, nomor urut.
Ya, jadi ini TK500 AA vendornya. Ya, jadi kalau sudah Anda masukkan yang vendor kedua, ya, jadi informasinya sudah tersedia karena ini adalah vendor tetap perusahaan, langsung saja diklik save, sehingga muncul RFQ yang kedua, ya, RFQ yang kedua dari apa namanya vendor yang TK500 AA, ya. Kemudian yang berikutnya adalah vendor yang ketiga, yaitu TK500BA 00. Anda tekan enter saja. Ya. TK500BA. Bentar, saya cek dulu. Jadi untuk yang vendor yang kedua TK500BA. BA, kemudian tekan enter saja dan diklik save. Nah, ini adalah RFQ yang ketiga. Jadi Anda punya 3 RFQ, ya, 3 yang pertama tadi dari vendor yang tidak tetap, kemudian 2 RFQ yang lain adalah dari 2 vendor tetap, ya. Nah, yang berikutnya adalah Anda bisa melakukan display, ya. Jadi Anda bisa melakukan display terhadap apa namanya RFQ Anda, ya. Berikutnya adalah ME9A. Jadi dokumen numbernya tadi RFQ saya itu dari nomor 35 sampai 37. Nah, ini adalah RFQ. Jadi RFQ yang pertama yang tadi one time vendor 1950, RFQ yang kedua dengan vendor TK500AA, dan vendor yang ketiga dari TK500 BA. Ya, jadi ini adalah untuk mendisplay, ya, mendisplay vendor quotation, ya, mendisplay RFQ, ya, mendisplay RFQ yang sudah Anda buat, ya. Ini. Baik, yang berikutnya, proses yang berikutnya adalah Anda membuat, ya, atau memproses quotation. Ya, jadi memproses quotation dengan menambahkan informasi-informasi terkait dengan saya tunjukkan kembali, ya. Jadi di proses RFQ tadi itu adalah Anda memasukkan data-data terkait dengan, ya, harga, ya, harga, kemudian diskon, kemudian waktu pengiriman, kemudian biaya angkut, ya, misalnya yang 1950 ini karena vendor tidak tetap, ya, jadi dia membebankan adanya biaya angkut, ya. Nah, ini kita langsung saja untuk memproses data quotation-nya. Jadi tikut yang Anda gunakan adalah ME47. Nah, quotation yang pertama, ya, jadi Anda masukkan quotation yang pertama yang one time vendor, tadi yang nomor 35. Nah, ini, ya. Jadi vendor yang pertama, ya, sudah Anda masukkan. Kemudian Anda perhatikan di situ informasi yang harus ada, ya. Jadi delivery date-nya, ya. Jadi nanti delivery date-nya itu yang di poin C, ya. Change delivery date-nya, current date ditambah 6 minggu. Nih. Jadi delivery date-nya dirubah 6 minggu, jadi saya hitung 1, 2,
Ya. 1, 2, ini 3, 4, 5, 6. Berarti tanggal 22. Jadi delivery date-nya Anda rubah. Ya, jadi untuk semua vendor nanti RFQ-nya apa, delivery date-nya adalah Anda eh, rubah ya sesuai dengan informasi. Ya, jadi yang pertama RFQ yang pertama terkait dengan delivery date-nya itu adalah current date ditambah 6 minggu karena yang vendor one time vendor itu adalah 6 minggu ya. Kemudian jika sudah ya, maka Anda bisa tentukan item condition-nya. Ya, ini. Ya, jadi Anda pilih yang di bagian more di sini, dipilih yang item condition. Ya, nah ini Anda masukkan gross price-nya di sini adalah sebesar 79. Ya. Kemudian diskon, ya, jadi diskon. Ya, jadi ini sudah otomatis kas diskonnya Anda masukkan diskon karena pembelian kotor dengan kodenya RA01. Ini Anda masukkan langsung aja angkanya 3. Ya. Kemudian yang berikutnya biaya angkutnya yaitu FRB1, biaya angkutnya sebesar 100. Ya, jadi begitu Anda enter nanti munculnya seperti ini. Ya, jadi ada biaya angkut, kemudian ada diskon gross. Nah, ini kemudian ada diskon kasnya, ya, diskon kas. Diskon kas sehingga actual price-nya adalah ini. Ya. Nah, kalau sudah Anda menyelesaikan satu informasi terkait dengan data vendor, ya. Jadi ini adalah datanya, kemudian Anda bisa enter. Ya, jadi kalau sudah, jadi bisa. Ini adalah yang pertama. Saya kembali di sini ya. Jadi Anda pastikan lagi kalau mau lihat Pak sudah betul item kondisinya dicek lagi ya. Jadi informasinya seperti ini. Actual price-nya bisa kembali di back seperti ini. Back. Nah, kalau sudah diklik save. Nah, yang berikutnya yang RFQ nomor 36. 36 Anda enter saja. Nah, ini adalah pastikan ya, jadi materialnya seperti ini, kemudian vendornya ini TK 500 AA yang sekian, kemudian sama seperti tadi dipilih item condition. Ya, item condition. Jangan lupa delivery date-nya dirubah ya. Jadi delivery date-nya di situ adalah 4 minggu. Di tanggal 2 sini 1, 2,
34 ya, dari tanggal 9. Ya, jadi kalau sudah dipilih yang item condition seperti tadi, gross price-nya Anda masukkan 90, kemudian Anda masukkan diskonnya yaitu RA01, diskonnya sebesar 15. Sudah Anda enter, nah ini harganya ya, tadi 74,21 ya. Dan Anda bisa back. Ya, kemudian coba untuk ngecek kembali ya, bisa di more item condition dicek lagi. Yang kedua harga yang ditawarkan 7421, kembali lagi back. Kemudian Anda bisa klik save. Ya. Ini Anda sudah melakukan perbaikan untuk yang quotation RFQ yang kedua. Nah, untuk RFQ yang ketiga, yang 37, Anda tekan enter. Jangan lupa delivery date-nya juga dirubah terlebih dahulu. Informasi yang ada di dalam modul itu adalah 2 minggu. Ini kemudian item condition-nya untuk yang ketiga. Gross price-nya adalah sebesar 82. Kemudian diskonnya 10%. 10%. Diskonnya 10%. Sudah Anda back kembali dan bisa di save. Nah, jadi Anda sudah membandingkan, sudah memasukkan quotation ya, jadi memasukkan informasi-informasi terkait dengan yang ada di quotation. Nah, langkah berikutnya adalah Anda membandingkan harga ya. Untuk membandingkan harga, Anda perhatikan tiketnya adalah ME49 ya. Purchasing organization-nya 1000, kemudian kolektif RFQ-nya Anda masukkan GR nomor Anda, kemudian min value quotation diklik, kemudian ada informasi determine effective price. Nah, ini kemudian kalau mau dimasukkan quotation-nya juga bisa. Kasih execute. Nah, ini ya. Jadi informasinya adalah mana harga yang paling menguntungkan ya. Jadi Anda bisa melihat apa namanya informasi terkait dengan, jadi ada informasi di sini. Kalau Anda perhatikan di sini ada 1, 2, 3. Nah, sudah di peringkat, sudah di rank ya. Jadi misalnya yang menguntungkan itu justru yang kode vendor yang kode TK500BA. Kenapa? Karena harganya lebih murah ya. Jadi harganya sebesar 71,59. Peringkat yang kedua itu adalah yang TK500AA. Harganya 74,21. Sedangkan yang ketiga itu adalah 75,33. Sehingga nanti yang RFQ yang Anda pilih itu adalah yang ketiga yang dari vendor BA ya. Jadi nanti apa namanya Anda bisa melihat bagaimana caranya untuk mengeprint ya, jadi mencetak penolakan dari tawaran yang diberikan oleh vendor. Ya. Baik, yang berikutnya Anda bisa lihat change quotation. Ya, jadi di dalam informasi di modul Anda di situ diinformasikan bahwa vendor TK500A itu menginformasikan bahwa delivery time-nya berubah ya, jadi 6 minggu
ya, tidak satu bulan ya, atau tidak 4 minggu ya, jadi 6 minggu ya. Nah, bagaimana Anda merubahnya? Jadi misalnya quotation yang berikutnya NTK 500A ini ya, jadi ini ya. Nah, jadi saya kembali lagi tadi. Ya, ini Anda yang pilih, di double klik aja. Double klik. Nah, sudah delivery date-nya tadi Anda bisa melakukan perubahan ya. Jadi tanggalnya kan sekarang ya, kemudian 6 minggu. 1 2 3 4 5 6 berarti tanggal 22. Nah, ini. Nah, kalau sudah diklik aja save. Nah, ini caranya kalau Anda melakukan perubahan. Ya, munculnya di sini juga sudah langsung bisa Anda lakukan perubahan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah apa namanya? Anda ingin melakukan penolakan, ya. Jadi ingin melakukan penolakan terkait dengan misalnya yang di EK 500 AA dan 1950 ini Anda buat surat penolakan. Ya. Jadi Anda pilih, kemudian apa namanya, nanti dipilih yang set rejection letter. Ya, jadi kita kembali lagi, maaf. ME9A. Ini dipilih. Ini dipilih processing organization 1000. Nah, ini. Kemudian tadi yang AA. Ya, jadi Anda bisa, nah ini jadi caranya untuk mencetak, tinggal diklik aja untuk memilih apa namanya, vendor yang akan diberikan surat untuk penolakan ya. Jadi nanti Anda bisa ikuti yang ada di halaman yang ada di dalam pre-rejection letter ya. Jadi Anda bisa, saya kembalikan lagi ya. Ini ya. Di misalnya 636 ya, kemudian purchasing organization 1000, message type-nya ini, message type-nya itu adalah APSA. Dan diklik aja execute. Ya, kemudian display message ini dipilih. Nah, ini jadi ini adalah mendisplay surat penolakan. Ini, kalau Anda perhatikan ya, ini adalah untuk mendisplay surat penolakan terkait dengan vendor ya.
Oke, baik, ini adalah terkait dengan RFQ, cara membuat RFQ. Nanti kita akan lanjutkan, proses untuk, apa namanya, PO, ya, kemudian good receive sampai dengan, invoice. Baik, terima kasih atas perhatian Anda, selamat mengerjakan, ya, semoga lancar dan jangan takut untuk, mencoba, ya. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam.